Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Astuti, NIM 18044116557. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar SIG dan pengumpulan data informasi geospasial. Jadi di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama itu pengertian umum SIG, komponen SIG, kemudian konsep dasar geografi dan teknologi informasi dan komputer. Kemudian ada implementasi SIG dalam berbagai bidang. Jadi pengertian umum SIG secara umum itu merupakan sistem berbasis komputer yang menangani data berreferensi geografi, yaitu masukan, manajemen data, analisis, dan manipulasi atau keluaran. Sistem informasi geografi dirancang untuk membentuk suatu data terorganisir dari berbagai data keruangan dan atribut yang mempunyai geokode dalam satu basis data agar dapat mudah dimanfaatkan dan dianalisis. Dalam analisis SIG dapat dilakukan secara visual atau secara statistikal atau model. Pada analisis keruangan, SIG membantu menyederhanakan analisis keruangan dalam penarikan kesimpulan. Jadi adapun komponen SIG secara umum bekerja berdasarkan integrasi. Yang pertama itu hardware atau perangkat keras, kemudian ada software atau perangkat lunak, kemudian ada pengguna dan data. Jadi hardware di sini itu di mana perangkat keras ini berfungsi sebagai media dalam pengolahan atau pengerjaan SIG, mulai dari tahap pengambilan data hingga ke produk akhir, baik itu peta cetak. Kemudian software itu perangkat lunak yang merupakan sekumpulan program aplikasi yang memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, menyimpan, editing, hingga layout ataupun analisis keruangan. Kemudian ada pengguna atau user, disebut sebagai sumber daya manusia, merupakan manusia yang mengoperasikan hardware dan software untuk mengolah berbagai macam data keruangan atau data spasial untuk satu tujuan tertentu. Kemudian ada data. Jadi data di sini data dan informasi spasial atau keruangan merupakan bahan dasar dalam SIG ataupun realitas di dunia alam akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam satu sistem berbasis keruangan dengan tujuan tertentu. Kemudian di sini ada konsep geografi. Jadi konsep geografi adalah sebuah gambaran atau lukisan yang dirancang mengenai suatu objek, proses, dan semua yang berkaitan dengan ilmu geografi. Secara harfiah, pengertian konsep geografi adalah bagian terpenting dalam memahami sebuah fenomena atau kejadian dari alam dan sosial serta selalu berkaitan dengan hubungan persebaran, pola, bentuk, fungsi, dan juga proses terjadinya jadi di sini ada beberapa poin mengenai konsep geografi. Yang pertama itu
Lokasi. Lokasi itu suatu tempat atau letak di daerah mana adanya keterkaitan suatu objek di muka bumi. Konsep ini terbagi dua yaitu absolut dan relatif. Kemudian jarak konsep. Jarak. Konsep ini berperan penting dalam hubungan sosial, ekonomi, juga politik. Jadi jarak yang merupakan hal yang cukup diperhitungkan oleh manusia karena berhubungan dengan keuntungan yang didapat. Kemudian ada morfologi. Yang dimaksud dengan konsep morfologi adalah sebuah konsep yang menjelaskan mengenai bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari proses alam dan kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan manusia. Kemudian keterjangkauan. Kemudahan dalam mengakses jarak yang ditempuh tidak berkaitan dengan jarak yang ditempuh, tetapi adanya sarana dan prasarana menunjang untuk memudahkan atau mencapai jarak yang ditempuh. Kemudian ada pola. Merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya atau alam dengan alam di mana konsep pola ini berhubungan dengan persebaran fenomena di muka bumi. Kemudian ada teknologi informasi dan komputer. Halter pada tahun 1992 mendefinisikan teknologi informasi sebagai perangkat keras dan perangkat lunak yang melaksanakan satu atau beberapa tugas pemrosesan data, seperti menangkap, mentransmisikan, memanipulasi, serta menampilkan data. Pengembangan teknologi informasi sering disebut dengan internet. Kombinasi keduanya membuat tugas terlaksana dengan cepat dan efisien. Beberapa manfaat keduanya secara bersamaan, antara lain pada bidang penerbangan yang mengatur jadwal penerbangan dan perubahan jadwal terbang secara mendadak. Selain itu, alat pengolah kata dengan mesin komunitas berupa teks dan faksimil. Pengertian teknologi informasi itu hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengirim tersebut lebih cepat dan luas penyebarannya dan lebih lama penyimpanannya. Kemudian di sini ada implementasi SIG dalam berbagai bidang. Implementasi dalam bidang teknologi komputer, salah satunya dalam pembuatan website. WebSIG. Di sini ada penilaian potensi kerugian ekonomi akibat banjir rob. Jadi penelitian ini bertujuan mengukur potensi kerugian ekonomi dari banjir Kota Semarang dengan menggunakan ketersediaan data dari Google Earth atau SRTM melalui proses SIG. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, potensi kerugian ekonomi di Kota Semarang akibat banjir hasil dari pemanfaatan DEM, SRTM, dan citra Google Earth, yaitu total luasan yang terendam banjir rob seluas 8.339,31 hektar dan jumlah bangunan mencapai 78.299 buah, di mana kecamatan yang memiliki dampak tertinggi terhadap banjir rob yaitu Semarang Utara. Kemudian di sini ada rawan terhadap longsor. Dari sini dapat disimpulkan bahwa teknik penginderaan jauh merupakan metode yang efektif untuk melakukan interpretasi dan mendelineasi penampakan daerah gerakan tanah pada citra untuk membuat peta sebaran gerakan tanah. Jadi peta sebaran gerakan tanah ini merupakan salah satu parameter yang penting bersama dengan parameter lain dalam penyusunan peta zona kerentanan gerakan tanah menggunakan pendekatan SIG, memudahkan analisis tumpang tindih peta sebaran gerakan tanah dengan peta parameter. Jadi untuk pemetaan zona kerentanan gerakan tanah dengan menggunakan metode tidak langsung.
Kemudian di situ ada pengumpulan data informasi spasial. Data spasial. Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data spasial. Data yang berorientasi geografis. Data ini memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang berbeda dari data lain, yaitu informasi lokal atau spasial dan informasi deskriptif atau atribut yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama, informasi lokasi atau spasial. Ini berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, lintang dan bujur, dan koordinat X, Y, Z, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Kemudian informasi deskriptif atau atribut. Informasi non-spasial, suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya. Contoh, jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Jadi itulah materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.